kesempatan ini saya mau bercerita, saya memberi kesaksian bagaimana Tuhan meyakinkan saya sehingga saya boleh bertobat dan menerima Tuhan dalam hidup saya. Yang pertama itu saya mau berbagi tentang bagaimana latar belakang kehidupan saya. Ya, saya dilahirkan di keluarga bapak Ginting dan juga mama Toba Boru Sumoming. Jadi dulu waktu mama cerita bahwa ketika saya dilahirkan itu keadaan cukup baik, perekonomian juga cukup baik, dan sampai terakhir saya ingat juga waktu 5 tahun keadaan ekonomi kami juga cukup baik. Ya, mempunyai banyak, ada tanah, ada ladang, ada juga beberapa barang yang saya rasa cukup berharga gitu. Dan ketika saya melihat bahwa foto-foto dulu, itu saya kalau nggak salah umur saya setahun, itu sekitar tahun 92, bapak kami punya sepeda motor di Elpro. Jadi saya rasa itu sudah cukup mewah untuk zaman dulu gitu. Jadi ya, tapi apakah itu menjamin kebahagiaan? Saya rasa enggak gitu. Sifat bapak saya itu orang yang pemarah, temperamen, tapi dia ramah dan baik kepada orang. Ya. Dan juga untuk sifat mama itu rajin bekerja, rajin mengusahakan semua, tapi mama itu cenderung cengeng gitu. Dan bisa dibayangkan bagaimana anaknya mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya. Jadi saya itu menjadi orang yang cengeng, orang yang pemarah, orang yang leader. Jadi masih penting kalau misalnya yang saya warisi itu sifat-sifat yang bagus gitu. Tetapi yang saya warisi itulah sifat pemarah, tukang benci, minder, dan juga cengeng gitu. Nah, itu kemudian berkembang ya banyak hal, kemudian terjadi kepahitan. Saya ingat itu umur kelas 2 SD, itu sekitar umur 12 tahun. Saya mulai mengetahui bagaimana keluarga kami itu mengalami yang namanya rusak. Ya, bisa dikatakan bapak itu selingkuh dengan perempuan yang lain, dan saya tahu orangnya siapa gitu, itu perempuan orang. Jadi sebelumnya kenapa saya berani berbicara begini? Karena saya yakin Tuhan sudah menyelamatkan saya dan menurut saya, sehingga saya tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang begini. Jadi inilah yang harus saya katakan, bahwa dosa itu ketika dikerjakan bukan pada saat itu juga seringkali membuat kita malu, tapi seringkali di hari kemudiannya ataupun orang-orang yang terdekat yang merasa malu gitu. Jadi untuk yang sifat saya tadi itu, saya tumbuh dengan sifat pembenci, saya pemarah, saya suka marah-marah sama orang lain. Sebenarnya itu menutupi bagaimana saya merasa dalam hati saya ini saya kekurangan. Bagaimana saya merasakan bahwa rumah tangga di rumah itu hancur, dan saya tidak mendapatkan bagaimana kasih sayang seorang ayah, dan bagaimana ketika mama dan bapak itu mereka berdamai seperti layaknya keluarga yang lain membesarkan anaknya gitu. Sehingga karena beberapa tingkah laku bapak ini tadi, sehingga orang mulai mencap saya, ini nanti besar kayak bapaknya gitu. Maksudnya kayak bapaknya, di luar suka kadang merokok, dan juga ya itu tadi paling parah gitu, mengambil perempuan orang gitu. Dan ini mengekang saya sampai saya SMP. Kemudian ya karena hal ini juga saya sering pindah-pindah. Jadi saya ingat saya dulu lahir di Kadin Tengah, di daerah Telaga Masuk di dalam itu samping Kampung Antara. Kemudian umur 1 tahun saya ingat itu ada fotonya kami pindah ke Sinabang, itu daerah Aceh. Kemudian umur 4 tahun saya ingat saya ada di Rizki. Kemudian umur 5 tahun sampai 6 tahun itu kami ada di Raja Napal. Kemudian kelas 2 SD ada di Aden Tengah. Umur kelas 3 SD juga kami pindah ke Siborong-Borong karena permasalahan keluarga. Kemudian pindah ke Pekanbaru, kemudian pindah ke sini ketika kelas 1 SMP. Begitulah perjalanan ya hidup kami yang berpindah-pindah karena beberapa masalah gitu. Nah, dari banyak masalah ini ada yang membuat tertekan. Saya tertekan dengan keadaan keluarga, saya
juga tertekan dengan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa pasti sama dengan bapak saya tingkah lakunya, itu membuat saya tertekan dan saya mulai bingung, ya kan? Kalau kami dulu nggak ada ke gereja ya, saya dulu waktu kelas 1 SD hanya sekali ke gereja di Metodis, itu yang saya ingat. Dan juga ketika kelas 2 SD juga, ketika bapak berolah dan mama pergi meninggalkan saya bersama dengan nonton dulu dia di tengah gitu. Jadi saya nggak tahu siapa sebenarnya yang mengasihi saya gitu. Walaupun kemudian beberapa waktu kemudian mama pulang menjemput, dan itu kemudian kami pergi ke kampung mama dulu di Borong-Borong gitu. Jadi ya begitulah kira-kira perjalanan hidup sebelum saya mempunyai ketetapan bagaimana saya boleh mengenal Tuhan. Dan kemudian waktu kelas 1 SMP, karena dulu kami dibawa lagi bapak, ya karena dulu mengakunya dia datang Borong-Borong lagi, mengaku sudah berubah, sehingga mama kemudian balikan, ya balik merujuk lah kita bilang. Kemudian kami dibawa ke Pekanbaru, tetapi di Pekanbaru pun bapak kembali berulang. Ya dia juga pergi dengan perempuan lain, sehingga kami pulang ke Kuala ini gitu. Nah di tempat ini kemudian kami diajak oleh, kalau saya nggak salah dulu ada biduda kami, diajak beribadah di tempat ini gitu. Sehingga dari situlah saya pribadi boleh diajari bagaimana tentang firman Tuhan. Tapi memang karena dari dulu pun mama sangat keras ya. Seumur-umur di sekolah saya nggak berurusan sama guru BP, tapi saya selalu salah dengan mama gitu dulu. Jangankan berlaku salah, kerja lambat pun salah. Itu dulu tuntutan mama kami. Tapi ya ada beberapa hal memang yang boleh menjadi motivasi saya untuk boleh mencari Tuhan. Sebenarnya kalau dibilang mencari Tuhan sih enggak, Tuhan sebenarnya yang mencari. Dan Tuhan sampaikan melalui orang-orang yang boleh memberitakan Injil itu. Yang pertama itu bahwa saya merasa berat dengan beban hidup. Kalau dibilang beban hidup bukan masalah pekerjaan atau mencari uang, karena waktu itu belum dituntut untuk jadi tulang punggung kan. Tapi bagaimana keadaan keluarga, bagaimana gosip-gosip, bagaimana tentang cerita-cerita keluarga, tentang bagaimana hancurnya keluarga ini gitu. Yang kedua bahwa saya mempunyai ketakutan tentang bagaimana nanti kalau saya dimasukkan ke neraka. Dan yang ketiga bahwa saya menginginkan bagaimana supaya hidup saya itu boleh berbahagia. Dan kalaupun bisa saya boleh hidup tenang gitu. Nah, firman Tuhan yang paling saya ingat ketika saya mengambil keputusan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 12, bahwa dikatakan barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Jadi ini hampir mirip dengan apa yang sering dibilang ulang saya dulu. Ketika anak laki-laki itu ada, maka keluarga itu berlanjut katanya. Jadi saya tidak tahu bagaimana, tetapi inilah yang boleh meyakinkan saya ketika saya memiliki Tuhan itu, saya memiliki anak itu, Yesus itu, bahwa saya boleh selamat gitu. Tapi nggak sampai di situ, karena pikiran saya ini mengatakan hal itu terlalu mudah untuk bisa selamat. Saya nggak terima kalau suatu hal yang mahal itu diberikan gratis, itu nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya hal yang mahal itu saya berbuat baik dulu, saya harus mengasihi orang dulu, saya nggak berdosa dulu, baru boleh saya diselamatkan gitu. Tetapi Tuhan bilang percaya saja. Makanya saya ambil keputusan bahwa Tuhan, ini sepertinya nggak masuk akal di pikiranku. Tapi karena Tuhan bilang begini, aku percaya aja lah gitu. Tapi kemudian ketika aku mengambil keputusan seperti itu, Tuhan kemudian memperlengkapi pengertian yang lain juga. Ketika Tuhan bilang, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Saya sangat yakin, kalau sekarang ditanya, saya sangat yakin bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itulah bagaimana Tuhan boleh menyelamatkan saya. Dan juga saya mau bercerita bagaimana kehidupan
mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan, karena saya menerima Tuhan itu SMP, itu waktu dulu ada SIL, Sekolah Injil Liburan di Medan. Dan awalnya memang ikut-ikutan saja karena teman-teman saya sudah bertobat, ada Abraham, ada Tony, ada Nando dulu, dan mereka sudah bertobat. Kamu sudah bertobat, kata Tio dulu. Udah aja lah. Tapi itu memang ya suatu ikut-ikutan yang kalau kata orang teman-teman kami, ikut-ikutan membawa berkah. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi ketika saya cerita tadi bahwa saya menyadari saya butuh hidup selamat, saya butuh kehidupan yang tenang, bagaimana Tuhan boleh meyakinkan saya, disitulah saya boleh diselamatkan. Nah, karena tadi SMP, saya juga mau bercerita bagaimana kehidupan ketika menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan yang parahnya ketika nggak taat gitu. Saya pernah nggak taat lama. Saya orangnya ini bandel, bebal, keras kepala. Jadi dulu saya sering ikut juga pelayanan, ikut dengan tim ibu, ikut dengan tim Pak Hingga ke Kampung Angkatan dan juga ke yang lain. Tapi kemudian semua itu rusak ketika saya tamat sekolah. Saya hanya memikirkan tentang bagaimana mencari uang. Cari uang sih nggak salah, tapi caranya ini. Saya hanya memikirkan bagaimana supaya keluarga kami bisa berkecukupan dan keluarga-keluarga boleh menghormati keluarga kami walaupun bapak nggak ada di rumah. Itu yang menjadi masalah. Sehingga beberapa lama waktu saya pergi ke Batam dan tidak ada berhasil. Saya juga berpikir bahwa nggak mungkin orang yang seperti aku ini nggak bisa kerja di sana. Tetapi memang Tuhan yang tutup, apa boleh buat gitu kan. Jadi pulang pun kalau misalnya ada seperti cerita anak yang bilang itu, dari tadi begitulah, makan nggak makan ya di sana, tapi malu pulang gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin boleh saya ceritakan bahwa ketika saya jatuh, ketika saya semakin jauh dari Tuhan, keadaan itu menjadi lebih buruk daripada sebelum saya mengenal Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Dulu sehingga saya dosa pikiran kotor itu tidak begitu mengikat. Tetapi kemudian ketika saya mengingkari bagaimana kehidupan bersama dengan Tuhan itu adalah kehidupan yang terbaik, saya kemudian jatuh kepada, saya dulu pernah mencuri, kemudian pikiran-pikiran kotor, kemudian pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik, sehingga saya pun semakin terpuruk dan bisa dikatakan hilang. Dan itu saya jalani selama 3 tahun. Sebenarnya sia-sia saja ketika kehidupan orang yang sudah ditebus Tuhan ini tadi, sia-sia gitu aja gitu. Tapi kehidupan yang berat itu pun Tuhan kembali kemudian berbicara lewat kesusahan. Itu Tuhan katakan, kamu akan mendengar dan mendengar, tapi tidak menangkap. Kamu akan melihat dan melihat, tapi tidak mengerti. Sampai kamu kembali kepada Tuhan, dan aku akan menyembuhkanmu. Itu menjadi suatu janji yang boleh saya pegang sampai hari ini, bahwa ketika pertobatan itulah yang memang Tuhan inginkan. Sejauh apapun saya jatuh, ketika Tuhan mengizinkan boleh bertobat, itulah memang yang Tuhan inginkan. Raja Daud berdosa kemudian bertobat, Tuhan maafkan. Ketika ada orang-orang lain pun yang berdosa, yang bertobat, Tuhan maafkan. Tetapi ketika Yudas Iskariot dia berdosa dan tidak kembali kepada Tuhan, dia hancur binasa dengan perbuatannya sendiri. Begitulah Tuhan boleh mengajari saya tuh. Dan sampai sekarang pun untuk kehidupan saya katakan bukannya beres 100%. Tetapi satu yang saya sadari adalah ketika saya menyadari kekurangan saya menerimanya di dalam Tuhan, dan saya mau berusaha untuk boleh datang kembali kepada Tuhan, disitulah Tuhan boleh pulihkan kembali. Karena yang saya mengerti sejauh ini bahwa Tuhan ingin bahwa saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan
katakan berserahlah, saya berserah, Tuhan akan tolong. Dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat untuk kita semua, bahwa berserah pada Tuhan itu sebenarnya tidak masuk akal untuk orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan menginginkan bahwa ketika kita berserah, disitulah kita boleh berusaha bersama dengan Tuhan. Terima kasih.